Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di renungan HKBP Batang hari Selatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami memperoleh kekuatan yang baru dan juga kesehatan, sehingga pada hari ini kami bisa menyambut segala berkat-berkat yang ada daripada Engkau lewat pekerjaan kami dalam satu hari ini. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami sejenak mau bersekutu bersama dengan Engkau lewat firman-Mu. Karena Tuhan yang selalu berfirman di dalam hati dan pikiran kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 30 April 2024, yang tertulis di Lukas pasal 24 ayat 32. Saya akan membacanya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Hati yang berkobar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini adalah satu kisah cerita kedua murid Tuhan Yesus, di mana mereka akan melanjutkan perjalanan hendak pulang menuju Emmaus. Mereka mau pulang ke kampung halaman mereka. Mereka pulang karena mereka kecewa apa yang sudah terjadi kepada Yesus. Di tengah perjalanan, mereka bercerita bahwa Yesus yang diharapkan, yang bersama dengan mereka sebagai raja, ternyata dia ditangkap, dia disiksa, bahkan dia disalibkan, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu, kedua muridnya itu kehilangan semangat karena hati yang dulu berkobar-kobar bersama Yesus, kini kobaran semangat itu hampir padam. Karena raja yang mereka anggap telah meninggalkan mereka. Yesus tidak bersama mereka lagi. Motivator mereka telah tiada. Oleh karena itu, di dalam pikiran mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu, ketika mereka pulang ke kampung atau ke Emmaus, murid-murid itu belum mengenal siapa itu sebenarnya Yesus.
Siapa sepenuhnya Yesus itu yang bersama mereka dulu? Ketika mereka asik berbicara, tiba-tiba Yesus datang menjumpai mereka dan dia datang untuk mengembalikan semangat mereka untuk memberitakan Injil dan memberikan penghiburan. Di dalam perjumpaan ada pengenalan yang baru dan kabar semangat yang baru. Kenapa seseorang kehilangan semangat? Kenapa kita selalu terkadang tidak semangat di dalam hidup kita? Apa faktor penyebabnya? Itu dia tadi seperti murid Tuhan Yesus yang dua. Mereka tidak bersemangat karena motivatornya tidak bersama dengan mereka lagi. Mereka sudah ditinggalkan. Mereka merasa bahwa mereka itu tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki apa-apa. Sehingga semangat mereka itu sudah hilang. Oleh karena itu semangat bisa hilang dikarenakan mungkin dia tadi di PHK dari pekerjaan, usaha bisnis yang bangkrut, apa yang dikerjakan tidak berhasil, apa yang dicita-citakan dan diharapkan tidak tercapai. Penyakit yang dia derita tidak kunjung sembuh. Sehingga membuat kobaran semangat itu semakin turun dan pudar karena hilang pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Agar semangat kita kembali, Dia mengajak kita, mengingatkan kita. Mendekatlah kepada Tuhan dan jangan pernah melepaskan diri dari persekutuan dan doa. Supaya kobaran semangat dalam hati kita kembali, Yesus selalu ada bersama-sama kita. Dia mau mengembalikan kekuatan dan semangat jika kita mau mendengarkan dan mau mengikuti ajarannya, pasti kita boleh. Itulah yang dirasakan oleh kedua murid Tuhan Yesus ketika mereka ada pertemuan di tengah jalan. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus beserta mereka kemanapun mereka melangkah. Dan Tuhan Yesus juga memberikan firman-Nya. Dan firman-Nya itu yang menguatkan kedua muridnya itu. Dan sehingga muridnya itu memperoleh semangat berkobar-kobar untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman itu sudah melekat di dalam hidup kita. Tuhan itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau semangat menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu selalu beserta kita? Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun masalahmu, apapun problema di dalam hidupmu, ingatlah, jangan oleh sesuatu membuat semangatmu tidak bersemangat. Tetapi biarlah di dalam pergumulanmu engkau menunjukkan semangatmu, keyakinanmu bahwa Tuhan ada besertamu. Biarlah sukacitamu itu kamu bersukacita bukan karena sukacita dari dunia, tetapi karena dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beritakanlah firman Tuhan. Sebab Tuhan sudah hidup kembali
di dalam hati kita. Dia menyertai kita dan Dia menuntun jalan kita seperti murid Tuhan Yesus selalu dituntun oleh Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Begitu juga kita. Tuhan menuntun langkah kita. Apapun masalah kita, Tuhan tahu jawaban yang pasti yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami terus-menerus bersemangat, berkobar-kobar untuk menyampaikan firman-Mu. Walaupun terkadang ya Tuhan, banyak pergumulan yang kami hadapi, sehingga kami tidak sanggup untuk menyampaikan firman-Mu oleh karena dunia ini. Tetapi Engkau mengingatkan kami pada hari ini lewat firman-Mu. Sebab Engkau selalu beserta kami. Kemanapun kami melangkah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Dan Engkau selalu mendahului kami. Oleh karena itu Tuhan berikan keyakinan dan kepercayaan kepada kami. Supaya kami memperoleh kekuatan yang baru dan keberanian untuk menyampaikan firman-Mu lewat dunia ini supaya orang-orang semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini untuk semakin menguatkan akan iman kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk melakukan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Dan ajari kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami sampaikan lewat mulut kami. Sehingga perkataan kami menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam satu hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami, kami akan menerimanya. Dan ajari kami memakai berkat-berkat yang kami terima itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu dan kami layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.